Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dan saya Erwin Spandi dari Winner Stocks Indonesia. Kembali kita sudah ada di penghujung minggu lagi ya, di akhir pekan. Dan kita mengakhiri pekan ini dengan penuh optimisme ya, apalagi Dow Jones malam ditutup dengan baik sekali ya, plus 1% lebih. Dan kemudian diikuti dengan S&P 500 yang 1,7, Dow Jones 1,2, S&P 500 1,7, dan Nasdaq 2% lebih, tepatnya 2%,09 ya. Dan wow banget lah. Dan kita lihat oil ditutup melemah ya. Good newsnya oilnya ditutup melemah, tapi di sisi lain batu baranya menguat. Nah, terus kemudian yield obligasi apa yield US bond ya itu juga turun ya, turun 1,8%, minus 1,8%. Jadi overall menutup minggu ini dengan baik ya, penuh optimisme, walaupun kita lihat IHSG sempat bikin galau ya setelah kemarin rally, terus penutupan juga koreksi, dan kita lihat kemungkinan naik juga masih terbuka lebar ya. Kemarin kita juga udah bilang IHSG ada support ya di level 7.121 kalau nggak salah, dan ya IHSG-nya ke level itu. Dan kemudian ada gap juga di bawah, mungkin minggu depan IHSG juga bisa nutup gap. Plus ada satu sentimen lagi yang juga menggembirakan, yaitu kurs US dollar terhadap rupiah ya, itu di 14.600 berapa tadi, saya udah sempat lihat kok. Oke. Ya, hampir 12.700 ya, 14.685, yang mana oke banget ya, bagus. Semua menutup ya minggu dengan baik ya. Harapan kita minggu depan juga akan rebound, dan sentimen juga anti klimaks ya. IHS apa inflasi di Amerika juga tercatat menurun ya. Jadi di bulan Juli ini menurun, harapannya di bulan Agustus juga kembali menurun setelah harga minyak kemarin tutup koreksi. Market optimis ya bahwa Dow Jones atau S&P 500 atau Nasdaq juga akan bergerak dalam tren yang naik yang bagus ya. Kemarin mereka udah kelihatan tuh sinyalnya ada tren yang bagus. Dan IHSG sendiri kalau kita lihat mingguan ya, penutupan juga bagus banget. Jadi harusnya kita juga gembira ya, happy. Mungkin kita langsung aja kita cek di weekly-nya ya. Kita langsung lihat chartnya weekly. Nah ini, nah ini kelihatan banget kan. Walaupun dia kayak gitu candlenya ya, nutup gap terus dia agak koreksi di weekly, tapi memberikan tren yang bagus karena sebelumnya di sini juga kelihatan kalau sempat kayak gitu ya, naik terus koreksi, tapi minggu depannya naik dengan bagus kan. Jadi apalagi ini candlenya pun ya biru tua, jadi harusnya walaupun ada swing masih dalam pergerakan yang wajar, dan pada dasarnya tren akan naik. Ini kalau udah sampai naik sini, IHSG malah terlihat ada pola double bottom malah di weekly. Ini bagus banget nih. Ini bisa cukup panjang nih terbangnya nih ya. Dan minggu ini asing net buy 3,55 triliun, yang mana masuk lagi ya. Oke, overall oke banget. Dan coba kita cek daily-nya. Ya, transaksi juga oke ya. 11,2 triliun asing net buy di hari Jumat saja, penutupan Jumat saja sebesar 632,5 miliar. Oke banget. Dan coba kita lihat sektoralnya ya. Kita coba cek sektoralnya. Nah, ini sektoralnya. Koreksi wajar ya, karena udah naik terlalu tinggi juga, wajar dia koreksi. Terus kemudian consumer cyclicals mulai rebound setelah tertahan support, dia mulai rebound lagi. Sektor energi, nah ini bikin galau ya.
bikin galau tapi it's okay, masih bagus. Terus sektor finance, nah ini nguji support juga. Ini kalau bisa mantul dari support, mestinya juga dalam tren naik yang cukup positif. Healthcare masih di bawah, masih sideways di bawah, masih ya saya bilang sih masih relatif aman lah ya ini. Terus kemudian sebentar, sektor industri, wah ini juga cukup aman ya, dia stabil sideways di sini. Terus infrastruktur, kembali naik lagi ya. Ini didukung oleh apa nih? Eh, Sektor telco yang naik lagi atau apa nih? Coba nanti kita cek. Terus kemudian consumer non cyclicals juga masih di situ-situ aja, tapi dia asing mencatat net buy terus ini Jumat kemarin aja cuma apa dia 93,7 miliar. Harusnya ini juga kedepannya juga masih oke ya, masih oke. Terus properti, wow, properti masih berusaha naik dan dia udah breakout nih sebenarnya. Maksudnya hitungannya dia udah keluar dari jalur turunnya ya. Ini kalau kita bikin sedikit ini dari sini aja ya. Nah, ini dia udah keluar dari area downtrend. Kalau jauh lebih panjang lagi tariknya, dia jelas-jelas udah jauh sekali ya. Kalau kita lihat dia begini aja sudah keluar dari area downtrendnya udah lama. Jadi harusnya ini cukup aman ya, cukup aman teman-teman. Bagi yang sudah cicip-cicip beli sektor properti silakan hold aja. Terus sektor tekno ya lagi swing nggak apa-apa ya. Tapi ada beberapa peluang yang saya lihat menarik untuk dicermati di sektor tekno ini. Jadi manfaatkan koreksinya ini sebagai momentum untuk buy on weakness. Terus kemudian transportasi juga masih datar, masih flat, cenderung flat, tapi transaksi kecil, jadi abaikan aja, kita skip dulu transaksi di sektor ini. Ya itu secara sektoral kita lihat masih promising ya, masih oke. Bahkan kita harap ada beberapa emiten yang kita koreksi dulu, nanti kemudian kita buy on weakness dan dia bisa, harapan kita bisa terbang lagi. Jadi kalau seumpama IHSG nutup gap di sini atau swing ke area 7.050-an gitu, nggak heran lah ya, kita nggak heran. Jadi sejauh ini sih cukup oke. Ya, oke, itu IHSG kita, market review kita, dan untuk minggu depan di hari Senin perdagangan tanggal 15 Agustus apa yang bisa kita pantau, bisa cermati. Coba kita sama-sama lihat. Oke, ini dia. Ya, pertama yaitu MTEL. Wow, MTEL saya udah utak-utik MTEL ini dari ternyata saya tanggal 11. Tanggal 11 sudah rekomendasi sih. Tanggal 11 sudah rekomendasi di hari Kamis, sudah rekomendasi dan dia terbang. Nah, sempat saya rilis nggak ya videonya ya? Kalau saya nggak sempat rilis, mohon maaf. Nanti saya akan rilis. Nah, MTEL ini terbang. Bagus banget nih. Terus habis MTEL ada S Hardware. Nah, ini mencoba untuk naik di jalur naiknya di atas skyline. Kalau dia bisa mampu naik, mestinya relatif aman. Habis itu ada Buka. Nah, ini dia, maksud saya bilang ini salah satu yang sektor tekno yang menarik untuk cermati dan dia udah kembali ke jalur naik jangka pendeknya ya. Jadi harusnya ini kembali breakout dan ini oke banget. Masih oke. Habis Buka ada Adikarya. Nah, Adikarya ini juga menarik ya. Saya lihat properti kan sudah mulai confirm naik ya. Nah, kita spekulasi untuk hold di emiten ini. Konstruksi. Nah, yang lain-lain itu pada terbang semua dan ini saya lihat masih menarik karena dia ada di area resisten. Jadi ini kalau bisa lanjut lagi besok Senin
silakan. Disertai dengan hari ini, kemarin di hari Jumat volumenya tinggi banget, jadi oke nih. Habis Adikarya ada ASLC. Wow, ini menarik nih ya. Ini ada pola inverted head and shoulder. Ya, itu satu, ini shouldernya, headnya, shouldernya, dan dia ada breakout. Ini menarik banget nih. Ah, ini kalau besok dia bisa lanjut lagi, wow, silakan nih. Kenapa saya bilang harapan gitu? Karena dia ada resisten di sini nih. Harusnya moga-moga bisa ya. Ini kayaknya yang ngedrive ini drivernya aliran technical klasik ya, tarik garis. Jadi kelihatan dia polanya kelihatan banget. Secara kasat mata aja udah kelihatan. Ya, itu rekomendasi, 5 rekomendasi saya untuk perdagangan tanggal 15 Agustus 2022, hari Senin. Ya, itu video market review saya untuk minggu ini ya, di pertengahan bulan Agustus ya. Nggak kerasa ya, rasanya baru aja masuk ke bulan Agustus sudah sampai ke pertengahan lagi. Yes, semuanya jangan lupa untuk bikin trading plan dan enjoy your weekend, enjoy your profit, stay safe semuanya, stay healthy and God bless you all.